Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah bergabung lagi di dalam channel ini. Mari sama-sama kita buka hati kita mau sembah Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah kehidupan kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengangkat hati kami rindu ada persekutuan iman, ada persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Dalam nama Yesus kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, dan di dalam hadirat-Mu hati kami dikuatkan, hati kami dipulihkan. Terpujilah nama Tuhan, biarlah janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Jesus. Itulah yang kami percaya tentang kuasa-Mu yang kudus. Kami percaya Yesus Tuhan penolong kami, Yesus Tuhan penyelamat kami. Itu yang kami percaya. Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami rindu mengasihi dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih masih lagi bergabung pada pagi hari ini untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan bersama-sama. Pujian tadi berkata, Yesus kau Tuhan penolongku, Yesus kau Tuhan penyelamatku. Kami rindu untuk menggenapi janji-Mu. Kami rindu untuk menggenapi janji-Mu Tuhan. Saudara berbicara tentang menggenapi janji firman Tuhan. Kita adalah orang-orang tebusan yang menerima janji dan perkataan Tuhan. Kita adalah orang-orang tebusan Tuhan yang menerima janji keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita adalah kita memiliki Allah yang bukan sekedar menyelamatkan, tapi setelah menyelamatkan, Dia memberikan janji-janji dalam kehidupan kita. Kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan tidak membiarkan kita terjebak dengan dosa. Sebab Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan, Dia adalah Tuhan yang mengampuni. Dan setelah Dia mengampuni, Dia tidak sekedar memberikan pengampunan dosa, tapi ada janji Tuhan yang Dia anugerahkan sebagai reward, bukan sekedar reward, tapi lebih daripada reward, karena kita sesungguhnya tidak berhak menerima reward. Tapi kita yang berdosa diampuni, dapat bonus pula. Janji-janji Tuhan. Biasanya saudara, orang yang mendapatkan reward adalah orang yang juara, orang yang berprestasi. Tapi tidak saudara. Justru ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan dalam keadaan kita masih berdosa, kita sudah mendapatkan reward atau janji dari Tuhan untuk digenapi di dalam kehidupan kita untuk menjadi pemenang-pemenang. Saudara, mari kita belajar tentang firman Tuhan. Betapa besar penyelamatan, pengampunan Tuhan, dan sesudah itu Dia memberikan janji-janjinya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari saudara yang diberkati,
Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini yaitu titik balik kehidupan seseorang. Firman Tuhan berkata dari Lukas 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini berkisah tentang seorang perempuan berdosa yang dengan memberanikan diri dia datang di tengah-tengah kerumunan orang banyak untuk meminyaki kaki Yesus. Seseorang perempuan ini dikenal, bukan saja dia orang berdosa, tapi dikenal dan terkenal sebagai orang yang berdosa. Yesus datang ke rumah seorang Farisi, yang kurang lebih orang Farisi yang mengundang itu adalah orang yang tahu tentang agama. Perempuan yang datang kepada Yesus ini dianggap seorang yang tidak layak. Dia menangis di kaki Tuhan, dia menciumi kaki Tuhan dan meminyakinya. Tapi orang Farisi itu adalah orang yang mengundang Yesus. Dia mengatakan, masa kalau Yesus orang nabi, masa dia tahu perempuan yang menjamah ini adalah perempuan orang berdosa? Lalu Yesus katakan perumpamaan, orang yang berhutang 500 dinar dan orang yang berhutang 50 dinar, manakah yang lebih bersyukur jikalau dia diampuni? Lalu Simon berkata, orang yang diampuni dosanya itu, yang dengan hutang yang lebih besar, dia akan lebih berterima kasih kepada orang yang melepaskan hutang itu. Dan sambil berpaling di dalam ayat 41, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Artinya orang Farisi yang memiliki rumah ini namanya adalah Simon. Jadi di sini bukan Simon yang disebut Petrus, tetapi Simon yang memiliki rumah itu. Dia adalah seorang Farisi. Di dalam kitab Markus dan kitab Yohanes, Yesus pergi ke rumah Simon orang kusta. Jadi bisa kita tafsirkan bahwa Simon ini adalah yang mempunyai rumah,
Simon ini adalah dulu orang kusta yang sudah diampuni, dan Simon ini adalah orang Farisi itu sendiri, dan berarti wanita ini adalah wanita yang sama yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu senilai 300 dinar. Minyak narwastu senilai 300 dinar itu adalah minyak yang mahal, karena 1 dinar upah sehari itu sekarang kalau 200.000 berarti minyak itu 6 juta nilainya. Itu sebabnya Yudas Iskariot katakan, kenapa menghambur-hamburkan uang dengan mencuci kaki Yesus dengan minyak yang mahal, padahal hatinya sendiri itu ada bukan peduli pada orang miskin atau harta, tetapi dia peduli dengan uang saja, si Yudas. Jadi kisah ini berbicara tentang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Saudara, ketika Simon atau orang Farisi ini melihat Yesus bergaul dengan orang berdosa, Yesus membiarkan wanita yang berdosa ini meminyaki kaki Yesus. Di dalam ayat 38, sambil menangis ia pergi di belakang Yesus. Jadi dia tidak langsung datang ke depan, dia pergi di belakang Yesus, di dekat kakinya. Lalu tanpa banyak bicara, dengan diam-diam membasahi kakinya dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Saudara, ini merupakan perlakuan yang sangat dihargai Yesus, karena wanita ini datang dengan penuh rasa berdosa. Dia datang dengan, mungkin dia mengingat semua yang dia lakukan sebagai perempuan yang terkenal dengan dosa. Mungkin dia mengingat semua dosa-dosanya, lalu dia memutuskan untuk bertobat. Dia memutuskan untuk datang ke kaki Yesus memohon pengampunan supaya dia bertobat dari kehidupannya yang lama. Di dalam ayat yang ke-39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, wanita ini adalah wanita yang berdosa. Simon orang Farisi ini adalah orang yang taat beragama, dan Yesus adalah juru selamat. Orang yang taat beragama, ketika dia melihat orang yang berdosa, justru dia tidak menghendaki orang berdosa ini dekat dengan Yesus. Mereka tiga pribadi ini memiliki perspektif yang berbeda. Yang pertama, perspektif dari perempuan berdosa ini. Dia melihat Yesus sebagai penyelamat. Dia melihat Yesus sebagai juru selamat, dan dia melihat dirinya sebagai orang berdosa. Perspektif dari orang Farisi ini, dia melihat Yesus sebagai tamunya. Dia melihat Yesus sebagai tamunya, dia memperlakukan tamunya dengan perlakuan yang biasa tanpa meminyaki kaki Yesus. Dan dia melihat wanita ini sebagai wanita yang berdosa, wanita yang sudah jatuh, wanita yang sudah berzina, wanita yang sudah tidak layak berhubungan bergaul dengan mereka. Dan perspektif dari Yesus, pribadi yang ketiga, dia melihat Simon sebagai orang yang sama dengan perempuan ini. Di dalam perumpamaan ini dikatakan di dalam ayat 40 sampai ayat yang ke-42 dan ayat 40 sampai ayat 42, Yesus melihat mereka sebagai seorang yang sama dalam arti apa? Sama-sama berhutang. Dan Yesus adalah pelepas hutang itu sendiri. Orang Farisi ini sama-sama berhutang dengan perempuan ini. Tapi mungkin orang Farisi ini hutangnya cuma 50 dinar. Dan perempuan ini hutangnya 500 dinar. Tapi sama. Kapasitas dari orang Farisi dan kapasitas dari perempuan ini adalah orang yang sama-sama telah jatuh di dalam dosa. Jadi sama-sama punya kesalahan. Tetapi dua orang ini dalam perspektif Yesus, justru yang membuat kasih yang lebih banyak adalah perempuan yang jatuh di dalam dosa. Karena dia memiliki hati yang sangat menghargai arti sebuah pengampunan. Karena betapa dalamnya ia telah jatuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa dalamnya kita telah jatuh. Dan di sisi di mana kita begitu menyadari kesalahan kita, ada rasa ingin berbalik, dan rasa itu adalah campuran dari rasa bersalah, rasa ingin balik, rasa ingin mohon ampun, dan rasa syukur ketika kita sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan
dari sang pelepas hutang, yaitu Yesus itu sendiri. Ini adalah situasi yang terjadi pada waktu itu, saudara. Nah, saya mau berbicara tentang titik balik. Sebelumnya saya akan bahas tentang the point of no return. The point of no return ini adalah dalam bahasa Inggris dikatakan is the point beyond which one must continue on one's current course of action because turning back is dangerous, physically impossible or difficult, or prohibitively expensive. The point of no return can be a calculated point during a continuous action, such as an aviation, a particular irreversible action, such as setting off an explosion or signing a contract can be a point of no return. Ada satu titik yang dikatakan sebagai titik yang tidak bisa berbalik. Titik yang tidak bisa berbalik karena ada risiko-risiko yang harus terjadi. Titik adalah titik yang jauh di mana seseorang itu harus terus melanjutkan apa yang dia lakukan, apa yang action yang dia kerjakan, dan tidak ada titik balik. Karena kalau dia kembali itu danger dan sulit atau tidak mungkin atau berbiaya yang mahal. Dan titik of no return itu titik tanpa titik balik merupakan titik yang secara kalkulasi itu merupakan sebuah action yang continuous. Dan itu merupakan action yang kontradiktif yang dapat mengakibatkan ledakan atau harus misalnya seseorang sudah membuat kontrak, dia harus membatalkan kontrak. Dan itu bisa dikatakan point of no return. Seperti titik di mana sebuah perjalanan dalam point of no return, yaitu titik di mana kita tidak dapat balik lagi ke belakang. Istilah tersebut dikenal dalam dunia penerbangan, di mana dalam satu perjalanan penerbangan, setelah menempuh satu titik jarak tertentu, sebuah pesawat tidak bisa kembali ke bandara asal, namun mau tidak mau harus bisa mencapai bandara tujuan, atau dalam keadaan emergency harus bisa mencari landasan terdekat. Jadi titik di mana kita tidak bisa kembali, itu adalah situasi di mana seseorang ketika dia mengalami kejatuhan, seringkali dipandang sebagai point of no return, yaitu titik di mana saya sudah terlanjur salah. Saya sudah terlanjur berdosa besar, bukan dosa kecil. Saya sudah terlanjur dikenal sebagai perempuan yang penjinah. Saya sudah terlanjur dikenal sebagai orang yang taken kontrak dengan dosa. Saya sudah terlanjur dikenal sebagai orang yang sudah melangkah ke suatu situasi yang saya tidak mungkin balik lagi. Karena kalau saya balik lagi, risiko yang saya ambil besar, risiko yang saya harus kembali itu banyak kerugian, ya. Saya sudah masuk di dalam zona di mana saya mendapatkan banyak keuntungan. Dan kalau saya sudah meraup banyak keuntungan, kalau saya berbalik, saya rugi. Atau kalau saya bertobat, saya secara finansial bisa dirugikan. Atau kalau saya berbalik, dosa saya ini sepertinya bukan sesuatu yang layak diampuni. Atau kalau saya berbalik, dosa yang saya lakukan belum tentu bisa saya berubah. Banyak orang, saudara, banyak orang terjebak di dalam situasi yang sebenarnya dia sudah salah di dalam melangkah. Tapi dia merasa pikir-pikir kalau mau berbalik, the point of no return, saya kalau balik lebih sulit daripada kalau saya maju. Mending saya maju deh. Mending saya terusin deh perbuatan saya. Mending saya lanjut aja yang saya sudah lakukan karena keuntungannya banyak. Atau kalau saya balik lagi, risikonya jauh lebih besar. Saya harus melakukan banyak hal yang mungkin memalukan bagi saya. Apa kata orang? The point of no return adalah titik di mana kita sudah melangkah dan kita rasanya kalau mau balik itu sulit, mustahil, nggak mungkin karena ada risiko-risiko yang ada. Saudara, the point of no return itu sering terjadi di dalam diri dan kehidupan seseorang yang dia merasa kalau saya mau bertobat, kayaknya nggak perlu deh, kayaknya rugi deh, atau kayaknya nggak mungkin deh
Saya bisa balik lagi seperti semula. Nah, ini situasi yang terjadi di dalam diri perempuan ini. Tetapi saudara, dia mengambil risiko untuk berbalik dari jalannya yang salah. Saya merenungkan firman Tuhan ini bahwa ketika seseorang untuk memutuskan dia mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, seringkali justru yang sulit adalah dia ada titik di mana dia sulit untuk kembali karena ada banyak pertimbangan. Dan perempuan ini adalah seorang yang risk taker. Saya bilang risk taker adalah seorang yang pengambil risiko yang cukup besar. Dia cukup terkenal di kota itu sebagai perempuan berdosa. Dan kalau orang yang terkenal ini sudah dicap legitimasi, ya, sudah dilegitimasi dan juga sudah ada sudah dicap sebagai orang berdosa, rasanya mau bertobat pun nggak ada gunanya karena sudah dikenal sebagai orang berdosa. Dia ada di sebuah titik, the point of no return, ketika kalau dia mau merubah segala kelakuannya, orang mungkin nggak akan percaya. Karena dikenal di seluruh kota sebagai seorang pendosa, penjina. Kalaupun dia mau bertobat, orang pasti akan menghina dia, saudara. Dan itu memang benar terjadi. Ketika dia dengan segala resiko, dia datang kepada Yesus. Dia mengambil minyak untuk duduk di kaki Tuhan. Dengan berdiam diri karena rasa malu yang begitu besar. Orang kalau berdosa, mau dekat-dekat dengan gereja, dia punya rasa malu yang begitu besar karena rasanya apa kata orang. Orang mungkin tidak akan percaya. Tapi wanita ini menjadi seorang risk taker. Dia menjadi seorang yang mengambil resiko untuk diperguncingkan dan dia tetap memilih untuk God, it's enough. God, sudah cukup apa yang aku lakukan. Ini saatnya aku kembali. Ini saatnya aku berubah. Ini saatnya aku bertobat. Sebuah titik balik kehidupan bisa saja berasal dari sebuah keterpurukan. Dari kusutnya permasalahan hidup, dari situasi kalut, dari situasi statis, atau dari situasi yang tidak terduga. Karena kehidupan ini memang penuh dengan misteri, dan itulah yang membuatnya terasa menggigit, greget, ya. Justru kebanyakan titik balik berasal dari hal-hal semacam ini. Perempuan ini merasa bahwa di puncak dia melakukan dosa perzinahan, di puncak dia melakukan banyak hal yang sudah terlalu najis, sudah terlalu jauh dari Tuhan. Di sini dia mau katakan, sudah cukup. I want to go back. I want to return. Semua hal dalam hidup kita mengajarkan kita satu hal. Terus lanjutkan hidup. Perempuan ini memiliki keterpurukan. Sehingga dia ada di titik point of no return di mana dia tidak bisa berbalik karena risiko besar yang dia harus diambil. Mungkin dia seorang penjina yang akan kehilangan pelanggannya. Mungkin dia seorang penjina yang akan kehilangan keuntungan dari apa yang dia kerjakan yang menghasilkan uang. Dan dia mungkin akan dihina dan dia mungkin akan disepelekan, ditinggalkan. Sementara dia belum tentu bisa berubah sepenuhnya. Tapi dia mengambil resiko ini karena dia katakan, saya harus terus berjalan. Karena kalau saya nggak berjalan, saya akan tetap ada di jalan yang salah dan di jalan yang sama yang menuntun saya kepada saya tahu saya pasti akan binasa. Seseorang yang memutuskan dia kembali karena dia sebenarnya dia tahu di ujung jalan itu ada kebinasaan. Kita harus memilih jalan kehidupan kita dan perempuan ini mengambil keputusan yang sangat tepat. Ketika dia ingin merubah hidupnya, titik balik dalam hidupnya, dia sadar, dia datang kepada Guru Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Karena dia tahu kalau dia datang kepada Yesus, Yesus adalah titik balik dalam kehidupannya untuk mencapai jalan yang benar, saudara. Supaya dia bisa terus berlanjut. Semua hal di dalam hidup kita yang kita alami mengajarkan kita hanya tentang satu hal, yaitu terus lanjutkan hidup, saudara. Ketika kita terpuruk, kita pengen bangkit. Ketika kita merasa di jalan kita jalan yang salah, kita pengen bangkit dan kita pengen mencari mana itu jalan yang benar. Namun tidak semua orang menginginkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti orang Farisi ini, dia duduk dengan Yesus tapi dia tidak memiliki hati untuk membuat perempuan ini kembali ke jalan yang benar. Justru dia menghina dia.
Mungkin pada saat kita ada di titik ingin kembali kepada Tuhan, tidak semua orang bisa menerima dan mendukung kita. Dan sini adalah resiko besar yang harus kita ambil. Turning point atau titik balik adalah peristiwa penting yang dapat mengubah kehidupan seseorang dari kondisi kehidupan yang terpuruk. Setelah menemukan titik balik, mendapatkan semangat baru untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Turning point atau titik balik. Peristiwa penting di mana kita sadar, wake up, sadar, balik, udah cukup. Max Lerner berkata, the turning point is the process of growing up. Is when you discover the core of strength within you that survives all hurt. Titik balik adalah sebuah proses pertumbuhan. Titik balik adalah sebuah proses dari bertumbuh. Saat dimana engkau menemukan bahwa inti dari sebuah kekuatan di dalam diri kita untuk survive, untuk bisa bertahan hidup, itu adalah sakit. Ya, survive all hurt, so survives all hurt, yaitu bangkit dari semua rasa sakit. Jadi turning point adalah proses untuk bertumbuh di mana kamu menemukan adalah kekuatan terbesar itu adalah bangkit dari semua rasa sakit, survive dari semua rasa sakit yang ada. Bangkit dari semua rasa sakit yang ada. Jangan berpikir orang yang mengalami kejatuhan seperti perempuan penjina ini, dia jatuh dalam dosa, orang mungkin berpikir dia nyaman dengan dosanya. Dia bahagia dengan dosanya karena dia dapat duit. Tidak ada dosa yang menyenangkan, saudara. Menjadi orang yang disepelekan dan menjadi warga kelas 2 karena tidak dianggap, karena dianggap warga yang melakukan dosa, itu tidak nyaman, saudara. Perempuan ini tentu merasakan penghinaan yang sangat dalam dan dia merasakan kesakitan di mana dia harus melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak suka, tapi dia terus melakukannya karena dia sudah masuk di dalam lingkaran setan. Dan titik balik di mana dia pengen keluar, di situ adalah titik di mana dia keluar dari rasa sakit yang begitu berat dalam kehidupannya. Puncak titik balik kehidupan seseorang, perempuan ini dari kita, firman Tuhan ini kita belajar, hati yang sadar akan dosa-dosanya dari ayat 38. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya. Dia nggak berani untuk berdiri di depan, bahkan dia nggak berani untuk melihat wajah Yesus. Dia terus saja mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, puncak titik balik kehidupan seseorang ada di dalam hati. Itu hati yang sadar bahwa ini sudah cukup. It's enough and enough, kita harus kembali. Hati yang sadar akan dosa-dosanya. Dan hati yang sadar akan dosa-dosanya itu bukan hati yang bisa ditipu. Orang Farisi itu dan wanita ini dikatakan mereka umpamanya adalah sama-sama orang yang berbuat dosa. Yang satu berdosa, yang satu berhutang 50 dinar, yang satu berhutang 500 dinar. Tapi Tuhan katakan, siapakah yang lebih banyak bersyukur? Lalu Simon itu berkata, atau orang Farisi itu berkata, orang yang lebih banyak diampuni. Bukan berarti Tuhan mengatakan, oke, kamu buat dosa lebih banyak supaya hati kamu lebih banyak sadar. Enggak, tapi ini adalah kualitas hati di dalam menyadari. Kualitas hati yang menyadari akan segala dosa-dosanya, itulah yang paling penting yang Tuhan perhitungkan. Karena puncak titik balik kehidupan seseorang, ketika kita memiliki fluktuasi kehidupan, grafik kita itu puncaknya adalah untuk melakukan puncaknya untuk melakukan banyak dosa. Di puncaknya ini kita merasa, Tuhan sudah cukup aku melakukan kesalahan. Di titik balik ini, hati yang sadar akan dosa-dosa itu yang membuat seseorang itu betul-betul bisa kembali ke jalan yang benar. Hati yang sadar akan dosa-dosa, hati yang penuh dengan kasih, yang betul-betul sungguh-sungguh untuk datang kepada Sang pelepas hutang, yaitu Yesus itu sendiri.
Puncak titik balik kehidupan seseorang itu adalah bagaimana hatinya. Bagaimana hatinya berbicara, bagaimana hatinya kembali, bagaimana hatinya memutuskan, bagaimana hatinya untuk oke, I will take the risk. Point of no return, saya akan kembali, saya akan move on, saya akan udah cukup sampai di sini, udah berhenti sampai di sini. Hati yang sadar akan dosa-dosanya merupakan puncak titik balik dari kehidupan seseorang. Yang kedua, mempersembahkan sesuatu yang berharga sebagai wujud kasih dari ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, hai Simon, hai orang Farisi, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dan minyak ini sebagai minyak yang sangat bernilai, kurang lebih sekitar 300 dinar. Ya, kalau dia 1 dinar itu 200 ribu, berarti 30 dinar, berarti dia 3 dinar, berarti 600 ribu. 30 dinar berarti 6 juta. 300 dinar berarti 60 juta. Tadi saya mengoreksi ya, dikatakan 6 juta, tapi 60 juta. Nah saudara, kalau nilainya sebanyak itu memang bukan nilai yang sedikit saudara. Tetapi nilai yang Tuhan lihat ini, bahwa perempuan ini dikenal sebagai perempuan yang melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, bahwa nilai pertobatan itu nggak bisa diukur. Tetapi wujud kasih yang dia berikan itu nyata saudara. Jadi orang kalau dia mau titik balik, namanya titik balik, berarti dia sudah jauh melangkah, dia harus melangkah kembali dengan upaya yang sangat kuat. Dan ini ditunjukkan wanita itu dengan sikap hatinya, mempersembahkan sesuatu yang gak main-main dengan nilai yang berharga. Di dalam Lukas 19 tentang Sakeus, saudara, dia adalah seorang pemungut cukai yang mengambil harta yang begitu banyak, tetapi dia katakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan aku akan mengganti apa yang kuambil itu 4 kali lipat. Orang yang hatinya sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan itu akan keluar wujudnya dari sikapnya yang mau mempersembahkan sesuatu yang berharga sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak. Dengan sesuatu yang sangat berharga, dia pergi ke arah tempat yang kelihatan sangat hina. Orang gak mau ada di kakinya, kaki seseorang, tapi dia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Karena dia merasa orang yang hina itu harus turun sangat rendah ke bawah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan sesuatu yang berharga sebagai wujud kasih, karena kita melihat bukan dari nominal apa yang kita berikan, tapi Yesus yang sungguh sangat pribadi, yang sangat mengampuni kita. Puncak titik balik kehidupan seseorang adalah bagaimana dia memperlakukan hal yang berharga dari dirinya. Apakah itu dia persembahkan kembali untuk Tuhan? Hana mempersembahkan Samuel sesuatu yang berharga. Daud mempersembahkan 6 ekor lembu setiap 6 langkah. 1 ekor lembu setiap 6 langkah, saudara. Untuk membawa tabut Tuhan ke kota Daud. Mempersembahkan sesuatu yang berharga sebagai wujud kasih itu akan menjadi puncak titik balik kehidupan seorang untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya. Yang ketiga, tindakannya menimbulkan kontroversial tapi dia tetap melakukannya. Kalau seseorang ingin berbalik dari kehidupannya yang terpuruk, seringkali apa yang dilakukan itu menimbulkan kontroversial, tapi perempuan ini tetap melakukannya. Dia terkenal sebagai seorang berdosa, tapi dia mau mencari Yesus. Ketika Yesus makan di rumah orang Farisi itu, datang membawa buli-buli berisi minyak wangi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku berkata kepadamu dalam ayat 47, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan ragu untuk berbalik. Jangan ragu untuk mengambil resiko untuk kembali. Jangan ragu untuk mengambil resiko untuk datang kepada Kristus. Sebab orang yang datang kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Selama kita memiliki hati yang sadar akan dosa-dosa,
dan kita mau menghargai Yesus, dan apapun yang berharga di dalam diri kita, kita kembalikan untuk Tuhan. Sekalipun untuk berbalik kepada Tuhan itu akan menimbulkan kontroversial. Mungkin perempuan ini akan ditertawakan oleh sama-sama teman-temannya yang menjual diri juga. Ngapain kamu ke sana? Kita kan gak berharga. Tindakan yang kita ambil untuk datang kepada Tuhan, untuk kembali dari jalan-jalan yang salah, mungkin akan menimbulkan kontroversial. Tapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ia akan dapat menanggungnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bawa kehidupan kita. Kalau engkau perlu untuk kembali, titik balik kehidupan seseorang, dia yang lebih tahu dia sedang menuju ke jalan yang seperti apa. Apakah dia sedang menuju kepada jalan yang salah atau tidak? Wanita ini tahu dia salah, itu sebabnya dia menyadari. Orang yang tidak sadar dia salah, dia tidak pernah akan menyadari dan dia tidak akan mungkin untuk kembali. Mari saudara, kita berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sudah diberkati dengan firman Tuhan ini. Kita akan bawa diri kita, kalau ini saatnya engkau berbalik kepada Tuhan. Tidak usah malu, tidak usah gengsi, seperti perempuan ini datang kepada Tuhan. Sadar akan segala dosa-dosanya dan membutuhkan, saya butuh Tuhan. Saya butuh titik balik. Saya sudah ada di puncak di mana saya rasa saya harus kembali. Titik balik kehidupan seseorang akan sangat ditandai dengan apa yang dia inginkan. Apakah dia mau di titik yang terus melanjutkan apa yang selama ini dia sudah kerjakan? Titik the point of no return dengan segala konsekuensi untuk ya udahlah aku terusin aja apa yang aku lakukan. Atau engkau mau memilih titik balik di mana sudah stop, cukup sampai di sini. Aku berhenti, I'm quit, I'm done, dan aku mau meneruskan jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Engkau yang meresponi firman Tuhan ini, yang merasakan bahwa engkau harus kembali. Engkau harus kembali pada titik balik yang membawa kembali kepada Tuhan. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada titik balik di mana rasanya sulit untuk kembali. Ada titik di mana rasanya kita harusnya terus aja deh dengan segala resiko yang ada, walaupun resiko itu berat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari angkat tangan kita. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan engkau kekuatan. Ketika engkau merasa engkau harus kembali dari keterpurukan, mungkin engkau merasa ada titik di mana engkau jatuh, ada titik di mana engkau terpuruk, karena ada masalah yang begitu besar dalam kehidupanmu. Pagi hari ini, Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terbuka, yang mau datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya engkau memberkati perjalanan hidup kami menjadi perjalanan yang jauh lebih baik, mengandalkan Tuhan, dan apapun risiko yang ada, kami terus memutuskan untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Selamat pagi, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kesalahan satu dengan yang lain, karena Yesus telah terlebih dahulu mengampunimu, dosamu dan saya telah diampuni. Mari kita senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin, shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas.